Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Nadia ya? Iya, betul. Nadia, terima kasih ya udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling kita pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan juga, aku Febri yang hari ini akan menjadi konselor kamu. Selamat datang ya Nadia di ruang konseling. Nadia gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Soalnya kan sekarang lagi musim pancaroba juga ya. Kalau perjalanannya gimana nih? Alhamdulillah lancar sih, tadi di jalan nggak ada hambatan dan nggak macet juga. Berarti dari rumah langsung ke sini ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Nadia? Lagi bersekolah atau kuliah? Aku kuliah sih. Kuliah di mana? Kuliah di Unila. Oh, di Unila. Ambilnya jurusan apa? Jurusan bimbingan dan konseling. Semester berapa sekarang? Semester 4. Oh, di semester 4. Gimana nih sama kehidupan perkuliahannya? Apakah lancar atau gimana? Alhamdulillah sih lancar ya, cuman hektik sama tugas aja ya biasa. Oh iya, apalagi sekarang mau mendekati bulan-bulan UAS ya. Kalau boleh tahu kesibukannya selain kuliah apa ya Nadia? Apa ikut organisasi atau UKM seperti itu? Aku ikut organisasi sih. Oh, ikut organisasi. Gimana nih? Apakah organisasinya sibuk apa gimana? Enggak sih, nggak sibuk, jadi nggak mengganggu kuliah juga. Alhamdulillah kalau nggak mengganggu perkuliahan ya. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya kita mulai masuk ke sesi konselingnya. Sebelumnya Nadia udah pernah ikut konseling belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya. Baik, jadi aku izin menjelaskan sedikit ya. Tujuan utama kita melakukan konseling ini adalah untuk membantu Nadia dalam memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi dalam proses konseling juga ini diharapkan Nadia bisa mengenali pikiran, perasaan, dan situasi yang sedang dialami dengan lebih jelas lagi. Sehingga nantinya Nadia ini juga mampu untuk mengambil dan menemukan jalan keluar dari masalah Nadia yang sedang Nadia hadapi secara mandiri. Jadi di dalam sesi konseling ini juga Nadia nggak usah takut untuk bercerita atau ada hal yang ditutupi. Karena dalam sesi konseling ini kita punya yang namanya asas kerahasiaan. Jadi semua informasi yang Nadia ceritakan dalam sesi konseling ini akan dijaga kerahasiaannya oleh saya. Jadi yang tahu cuma saya dan Nadia aja yang berada dalam sesi konseling ini. Kecuali jika nantinya ada hal-hal yang menyakiti diri atau orang lain atau yang berbau kriminalitas seperti itu, nanti bisa kita diskusikan kepada pihak yang terkait. Lalu dalam sesi konseling juga itu kita punya durasi waktu ya Nadia, di maksimal 60 menit. Kira-kira untuk Nadia sendiri ingin konseling hari ini berjalan berapa lama? Mungkin 30 ya. 30 menit, baik. Kalau misalkan dirasa 30 menit belum cukup atau ada hal yang ingin lebih ditanyakan lagi, kita bisa merencanakan konseling lanjutan di minggu depan atau minggu berikutnya, seperti itu. Baik, kalau gitu apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Jadi apa nih yang membuat Nadia untuk memutuskan datang ke sesi konseling hari ini? Aku ngerasa akhir-akhir ini lagi banyak pikiran aja sih, jadi kayak pusing dan lain-lain gitu. Berarti lagi ada yang difikirkan ya, seperti itu. Kalau boleh tahu apa nih yang akhir-akhir ini menjadi beban pikiran Nadia? Akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini aja sih, sebenarnya udah lama, cuma kayak akhir-akhir ini makin mengganggu aku ya. Itu aku kalau misalnya mau bertanya ataupun berpendapat di depan umum itu kayak rasanya takut, terus kayak gugup banget.
Hmm, berarti dalam situasi apa nih biasanya Nadia merasa takut atau gugup? Biasanya kalau di sehari-hari ya, itu yang sering terjadi itu kalau di kelas, kalau misalnya lagi mau presentasi atau lagi mau bertanya atau menjawab. Jadi situasi yang melibatkan banyak orang membuat Nadia ini merasa tertekan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira di situasi tersebut ini ada nggak sih biasanya pikiran-pikiran yang muncul gitu? Ada, biasanya itu kalau misalnya itu aku kayak ih takut salah gitu, ih aku salah nggak sih kalau ngomong ini gitu, takut salah ngomong. Terus juga aku kadang kayak ngerasa pikiran aku itu kadang kayak ngerasa aku takut diketawain sama orang-orang bakal ketawain aku. Oke, baik. Jadi ada rasa takut untuk dinilai negatif oleh orang lain seperti itu ya. Nah, ketika pikiran-pikiran ini muncul, biasanya ada nggak sih reaksi tubuh yang Nadia alami seperti misalnya kayak jantung berdebar, terus kayak tangan dingin, kayak gitu ada nggak? Iya, aku biasanya deg-degan banget ya. Terus kadang tangan aku dingin tuh sama gemetaran gitu. Terus suara aku juga kalau misalnya lagi presentasi itu bakal gemeter gitu loh suara. Baik, jadi tubuh kamu juga ikut memberi sinyal gitu ya, kayak bereaksi kuat. Jadi pikiran negatif seperti aku takut bakal dinilai negatif, aku takut salah, lalu aku takut ditertawakan orang, itu langsung muncul dan badan kamu juga kayak langsung tegang, akhirnya juga kayak sulit untuk berpikir jernih gitu ya. Tuh. Nah, kalau diingat-ingat lagi nih, biasanya yang paling membuat Nadia takut lalu gugup untuk berbicara di depan banyak orang itu karena takut salah ngomong atau takut akan nilai negatif dari orang lain. Aku kayaknya takut akan penilaian negatif masih dari orang lain. Jadi kamu takut untuk akan dinilai negatif ya oleh orang lain. Nah, bisa diingat nggak kira-kira waktu rasa gugup itu muncul, rasa takut itu muncul, kira-kira apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya sih aku lebih milih diem ya, lebih milih kayak lebih baik aku nggak bertanya ataupun lebih baik aku nggak menjawab pertanyaan kayak gitu. Baik, jadi lebih baik kamu memilih untuk diam. Tapi sebenarnya ada nggak yang ingin kamu sampaikan gitu? Ada, aku sebenarnya kayak ada yang ingin aku tanyakan atau aku juga kalau misalnya lagi ada pertanyaan gitu, aku sebenarnya tahu mau menjawab gitu, tapi jadinya nggak jadi untuk jawab atau nggak jadi untuk bertanya. Baik, jadi sebenarnya kamu ini ingin berbicara atau berpendapat, tapi perasaan takut itu yang membuat kamu ini mengurung niat kamu ya untuk berbicara. Jadi betul. kamu lebih memilih untuk diam. Lalu saat kamu memilih untuk mengurung niat kamu berpendapat, bertanya gitu, ada nggak sih yang kamu rasakan? Biasanya aku jadi kepikiran terus kan, jadi misal gitu kenapa aku nggak bertanya, kenapa aku nggak jawab gitu. Gitu. Jadi kamu menyesal ya, karena kesempatan itu lewat begitu saja. Lalu perasaan itu bikin kamu kepikiran terus-menerus gitu nggak? Iya, itu aku bakal kayak malamnya gitu kan, bakal kepikiran itu kayak kenapa kayak menyesali kenapa aku nggak melakukan hal tersebut gitu. Dan itu biasanya sampai aku nggak bisa tidur sih, kayak overthinking malam-malam. Jadi perasaan menyesal tersebut malah membuat kamu overthinking ya, bikin pikiran di malam hari yang membuat kamu juga nggak bisa tidur. Baik, jadi aku melihat nih kalau masalah utamanya ini bukan karena kamu tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang, tetapi karena setiap kali kamu ingin berbicara atau menyampaikan pendapat atau bertanya, pikiran kamu tuh langsung kayak memberi sinyal ya bahwa situasi ini tuh berbahaya. Nah, akibatnya tubuh kamu itu jadi ikut tegang, lalu kamu juga merasa kamu juga memilih diam gitu ya supaya posisi kamu tuh aman. Tapi setelah diam, kamu ini malah merasa menyesal dan memikirkan terus-menerus kejadian tersebut. Betul begitu?
betul betul. Jadi diam itu membuat kamu aman sementara, namun tidak membuat kamu merasa benar-benar aman. Nah, biasanya perilaku menghindar seperti ini tuh bisa menjadi kebiasaan. Karena setiap kali kamu menghindar, otak kamu tuh merasa, oh diam itu berarti berhasil untuk aku selamat, seperti itu ya. Nah, akhirnya rasa takut tersebut itu terus menerus dipertahankan. Oh, jadi kayak gitu ya Kak. Pantas saja aku kayak ngerasa kalau misalnya aku diam gitu, aku jadi kayak oh ya udah berarti aku kayak aman gitu. Aku berarti kayak berhasil untuk kayak melawan rasa takut aku, padahal itu salah ya. Nah, benar banget. Jadi kebiasaan kamu untuk menghindari perasaan yang membuat kamu takut itu membuat perilaku kamu terus-menerus berulang. Jadi dalam konseling ini kita akan merubah pola perilaku kamu yang terus-menerus menghindar itu dengan melakukan latihan asertif. Baik, jadi di latihan asertif ini juga kita akan mempelajari komunikasi asertif. Sebelumnya kamu sudah pernah mendengar atau mempelajari apa itu komunikasi asertif? Belum sih. Baik, aku izin menjelaskan sedikit ya. Jadi komunikasi asertif itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran atau pendapat dengan jujur, sopan, dan tetap menghargai diri sendiri dan orang lain. Tapi gimana kalau misalnya pendapat apa yang aku sampaikan itu salah itu dan gak diterima di orang lain? Menurut kamu nih, apakah semua orang, misalkan ya dalam kelas gitu, apakah teman-teman kamu yang berpendapat itu akan selalu benar? Sebenarnya ada juga sih, pasti ada yang salah. Nah, berarti kesalahan itu manusiawi kan? Nah, misalkan ada teman kamu yang ketika berpendapat atau bertanya itu salah bicara, apakah kamu langsung menilai kalau teman kamu itu aneh atau gimana? Enggak sih, pasti yang seperti yang kakak bilang itu kan, pasti semua orang bisa melakukan kesalahan. Nah, betul banget, apalagi saat di kelas, saat pembelajaran itu kan kesalahan pasti akan menjadi pembelajaran ya, bukan sebuah hukuman atau yang lainnya. Nah, berarti saat kamu melakukan kesalahan juga, teman-teman kamu atau orang lain itu nggak bakal berpikiran yang menilai kamu jelek seperti itu. Seperti yang kamu pikirkan kan, katanya kalau misalkan ada teman yang salah ya itu manusiawi kan, ya kesalahan itu manusiawi dan tidak langsung menganggap kalau itu aneh atau gimana, seperti itu. Jadi orang lain juga pasti akan menganggap kamu seperti itu karena kesalahan itu biasa, apalagi saat pembelajaran. Nah, sekarang kita coba latihan kecil ya. Misalnya posisinya di dalam kelas lagi ada diskusi dan kamu punya ide, gimana nih cara kamu untuk menyampaikan ide tersebut? Kalau misalnya kayak menurut aku sih gimana kalau misalnya kita pakai cara yang seperti ini gitu, mungkin aja lebih relevan gitu untuk apa yang kita pelajarin. Nah, itu bagus banget. Kamu udah bisa menyampaikan pendapat kamu, tapi tanpa terlihat harus sempurna gitu ya. Gimana nih, apakah pada saat di dalam kelas kamu bisa mengungkapkan pendapat kamu seperti itu? Mungkin bisa, tapi pelan-pelan ya Kak. Kalau misalnya langsung besok itu mungkin aku kayaknya masih nggak bisa, masih takut sih. Baik, wajar banget kalau misalkan kayak masih takut atau deg-degan itu, karena kita kan harus memulai semuanya kayak dari sedikit demi sedikit seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita nggak akan memaksa kamu untuk langsung berbicara depan banyak orang, apalagi saat di kelas seperti itu ya. Kita akan mencoba untuk bertahap dulu. Menurut kamu gimana? Boleh sih Kak kalau misalnya. Nah, menurut kamu gimana nih cara langkah kecil seperti itu untuk kamu memulai latihan kamu supaya bisa berpendapat di depan banyak orang? Mungkin kalau misalnya lagi
ada kelompokan yang biasanya isinya 10 orang atau 8 orang itu, mungkin aku bisa menyampaikan pendapat aku sih mulai dari situ. Nah, itu langkah kecil yang bagus banget nih. Yang penting kamu melakukannya secara konsisten dan kamu juga nggak usah berpikiran untuk melakukan ini secara sempurna karena kita akan mulainya secara pelan-pelan. Baik, karena waktu konseling kita sudah berjalan hampir 30 menit, apakah ada yang ingin Nadia sampaikan atau ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup. Baik, kita cukupkan konseling hari ini sampai di sini ya. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau nanti kita akan membahas nih bagaimana progres Nadia dari tugas dari konseling minggu ini. Nanti kita akan membuat jadwal untuk konseling selanjutnya. Baik. Nah, bagaimana nih perasaan Nadia setelah sesi konseling hari ini? Jadi aku punya solusi sih atas gimana caranya aku buat merubah perilaku ini pelan-pelan gitu, dan ngerasa lega juga karena udah menyampaikan permasalahan aku ini dan menemukan gimana solusinya. Oke, baik kalau misalkan begitu. Alhamdulillah kalau misalkan Nadia juga merasa lega ya. Terima kasih ya Nadia sudah mau terbuka dalam sesi konseling ini. Semoga apa yang Nadia usahakan akan terlihat ya perubahannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, terima kasih ya Kak karena sudah mendengarkan apa yang aku rasakan akhir-akhir ini. Terima kasih juga. Baik, sama-sama.